tentang sekilas prinsip-prinsip manajemen saya hubungkan kemarin dengan bagaimana analisa usaha, tapi ekonomi yang sekarang adalah berkaitan dengan bioekonomi aquaculture. Saya coba share, kalau ada yang belum jelas nanti di optimalisasi keuntungan. Saya kira udah tayang semua. Jadi bagaimana membahas tentang kerja budidaya ikan dan bioekonomi dalam kaitannya budidaya perikanan. Kita akan tempuh mata pelajaran ini kira-kira dalam waktu 1 jam. Nanti ada beberapa menit. Kalau memang ada waktu, saya ingin memberikan tentang biokimia ikan. Sebenarnya nggak masuk di materi, tapi materi secara umum, tapi nggak ada salahnya nanti untuk pengetahuan mahasiswa yang berkaitan dengan morfologi, fisiologi ikan. Sekarang bagaimana membangun suatu kinerja budidaya dan bioekonominya seperti apa. Jadi ilmu ini memang sudah lama dikembangkan. Kita meninjaunya dari bioekonomi. Saya awali kuliah ini dengan satu slogan, keistimewaan dalam kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri. Ini menurut Joseph Campbell. Jadi yang mengatakan istimewa kehidupan ya menjadi dirimu sendiri. Makanya kita harus pandai dan kadang-kadang kita harus lihat di cermin, di introspeksi, apa keistimewaan kehidupan menjadi diri kita sendiri. Oke, semoga semangat. Ya, mungkin sudah banyak yang dengar tentang apa namanya tragedy of the common. Keinginan mengoptimalkan benefit masing-masing orang menyebabkan kerentanan terjadinya konflik kepentingan antar manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Karena terjadi kepentingan atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Antar nelayan terjadi persaingan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di laut. Sehingga kalau tidak diatur maka terjadi konflik. Jadi tragedy of the common, saya kira untuk orang-orang yang belajar tentang kegiatan apapun, kegiatan budidaya, banyak dijumpai seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang saya jelaskan kemarin, kalau saya mencuci mobil, maka saya akan menggunakan air. Kadang-kadang mencuci mobil, orang seenaknya saja, menggunakan air seenaknya saja, karena merasa beli. Padahal di air itu harus kita saving untuk kehidupan, untuk minum, untuk mandi, untuk bilas, dan lain-lain. Kita mampu Pak bayar, tapi orang lain juga perlu air. Maka kalau tidak diatur, akan terjadi konflik. Dan konflik ini bisa memacu penghapusan atau pengurangan beberapa kebutuhan hidup manusia. Nah, itu tragedi of the common. Nelayan juga gitu. Kadang-kadang nelayan kenapa harus diatur dalam memanfaatkan sumber daya ikan? Karena kalau tidak bisa terjadi konflik. Memang laut adalah common property. Jadi siapa aja bisa menangkap di sana dengan menggunakan izin. Nah, izin itu adalah untuk membatasi agar tidak terjadi suatu tragedy of the common. Kita bayangkan misalnya troll. Troll bisa menangkap sampai ke daerah pantai. Daerah pantai, maka akan terjadi konflik dengan nelayan-nelayan kecil yang ada di pantai. Demikian juga dengan budidaya. Wah, budidaya itu paling bagus Pak di daerah mangrove. Iya pasti, karena pasang surutnya bagus, udang, airnya oke, apalagi daerah itu baru terdiri dari tekstur tanah yang lihat berpasir misalnya. Nah, kalau tidak diatur, maka akan terjadi pembabatan hutan. Pembabatan hutan menyebabkan degradasi lingkungan, sehingga dalam jangka panjang, nah itu yang dinamakan tragedy of the common. Pemanfaatan sumber daya alam harus berkelanjutan, sustainable.
Kalau tidak, maka akan terjadi kerentanan konflik. Jadi kalau Anda kemarin dengar beberapa pembudidaya udang di daerah Jawa Timur terpaksa harus berurusan dengan hukum, karena memang mungkin peraturannya tidak sampai ke masyarakat, sehingga masyarakat menggunakan beberapa lahan yang dianggap sebagai green belt, sebagai daerah hutan, dijadikan lahan tambak. Nah, ini yang harus diawasi. Kalau saya pergi ke Jerman misalnya kemarin Februari, kemudian ada orang kita yang makan pesen dengan banyak, kemudian nggak habis dimakan. Nah, ditanya sama orang Jerman, sebaiknya Anda pesan makanan sesuai dengan kebutuhan, meskipun Anda punya uang, karena orang lain juga perlu makan. Nah, itu namanya tragedy of the common. Anda bisa pelihara udang di daerah pinggiran pantai dengan pada tebar tinggi dan limbah cukup banyak. Kita buang aja, kita tahu ke laut. Nah, laut itu kan dimanfaatkan oleh umum. Lama-lama bisa terjadi kedegradasi lingkungan dan bisa mencemari tambaknya sendiri. Maka suatu regulasi, suatu kondisi kesadaran dari stakeholder yang memanfaatkan sumber daya alam harus cukup tinggi sehingga pembangunannya bisa sustainable, bisa berkelanjutan, dan sedikit mungkin kita eliminir dengan tragedy of the common. Ya, banyak contoh-contoh yang lain. Mungkin mahasiswa semua bisa melihat di lingkungan kita. Seperti yang saya contohkan lagi, penggunaan air, kemudian pembuangan limbah, dan lain-lain. Kenapa orang banyak membuang sampah ke rumah tangga? Kalau saya pergi ke suatu sungai di samping saya, ini ada sungai gede besar, itu banyak numpuk sampah. Nah, kalau tidak diatur dan denda misalnya dihimbau, disosialisasikan, maka pada muara sungai akan terjadi banjir, penyakit karena penumpukan sampah yang berakibat pengerusakan sumber daya alam. Ya. Sehingga kita akan beralih bagaimana dari tragedy of the common kita hitung berdasarkan bioekonomi perikanan. Bioekonomi perikanan itu merupakan perpaduan antara ilmu biologi, ekonomi, dan perikanan. Mungkin kita tahu ya, ilmu biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hayati yang bergerak terus. Nah, nanti ada biokimia ikan, kan ada biologi ikan, ada biokimia, dan unsur-unsur kimia yang dalam ikan. Sedangkan ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari ada individu dan masyarakat untuk menentukan pilihan dalam penggunaan sumber daya yang bersifat langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidup serta memaksimalkan keuntungan. Jadi harus dihitung dengan ekonomi ini menguntungkan apa tidak. Ekonomi tidak hitung dengan laba rugi. Laba rugi itu ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Kayak tersirat itu kan kemarin saya ajarkan laba rugi, untung lanjut, BC rasionya 1, BC rasionya lebih dari 1, maka proyek lanjut. Ada juga yang bersifat misalnya haki, itu kan barang yang tak berwujud, manfaatnya bagaimana, itu juga menghasilkan ekonomi. Kemudian dengan pelihara ikan dan tumbuh-tumbuhan yang tertera di situ, maka siklus karbon, siklus oksigen bisa terkombinasi dengan baik. Nah, itulah namanya mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang bersifat langka. Siapa yang bilang bahwa sumber daya itu tak terbatas? Tidak, harus langka. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memanfaatkan. Kita pelajari dalam bioekonomi perikanan. Ini multidisipliner ilmu dari bioekonomi budidaya ikan. Bioekonomi budidaya ikan itu ternyata mempunyai korelasi, keterkaitan antar ekonomi, antar biologi, semuanya ada di sini. Coba kita lihat ya. Budidaya ikan mempengaruhi bioekonomi budidaya. Ilmu perikanan harus kita kuasai. Biologi ikan.
ilmu biologi. Ilmu biologi di dalamnya biologi ikan minornya. Jadi ilmu biologi kan luas. Tapi kita harus tahu tentang biologi ikan. Untuk mengetahui biologi ikan, maka kita harus belajar ilmu biologi. Ada ekonomi mikro. Ilmu mikro diwadahi dalam ilmu ekonomi. Jadi bioekonomi itu merupakan, ini ada ilmu ekonomi besarnya, ilmu biologi besarnya, ilmu ekonomi besarnya, kemudian dipersempit subtitlenya, sub ilmunya, sub sainsnya, itu di budidaya ikan misalnya untuk ilmu perikanan. Ekonomi makro tidak masuk misalnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu ekonomi yang membahas tentang salah satu kegiatan. Jadi mikro. Kalau makro misalnya berapa uang yang beredar di daerah Jakarta, nah itu makro. Berapa pertumbuhan ekonomi perikanan, nah itu makro. Kemudian ilmu biologi ada biologi ikan. Biologi ikan saya lihat banyak yang sudah mempelajari ini, mahasiswa dari semester 1 ya, dulu di D4. Apa jumlah sirip punggungnya berapa, sirip ekornya berapa, caudal fin itu ada yang bentuk bulat, setengah bulat, rounded, ya banyak variasinya. Nah, secara perkembangan bioekonomi yang kita pelajari sekarang, ini ada tahun 1838. Ini diprakarsi oleh Beer Francois Verhaert, seorang ahli matematika yang mengembangkan logistik. Dan selanjutnya direview oleh Milner. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada membaca buku yang tentang ekonomi dan di situ dikarang oleh Schaeffer, Milner atau MB 854, dia sudah mereview tentang bioekonomi. Tahun 54 juga Baranov, seorang ilmuwan biologi laut asal Rusia, juga memperkenalkan istilah bionomik atau bioekonomik. Dan tahun 54 juga Schaeffer mengembangkan konsep dinamika populasi, cat per unit effort atau CPUE, dan keseimbangan penangkapan ikan maksimal. Berkembang juga tahun 84 oleh Scott Gordon, seorang ekonom dari Kanada, yang melakukan pemodelan maksimisasi keuntungan perikan tangkap dengan menggunakan model pertumbuhan ikan yang dikembangkan oleh Schaeffer, dan selanjutnya model tersebut dikenal model Gordon-Schaeffer. Jadi bioekonomi memang berkembang dan saat ini banyak orang melihat dari bioekonomi ini untuk kegiatan budidaya perikanan. Tahun 57 Beaverton dan Holt mengembangkan model dinamika populasi. Nah ini saya kira banyak mahasiswa sudah belajar dinamika populasi ya, populasi untuk ikan. Dulu kita diajarkan bagaimana model dinamika populasi. Dan model tersebut sering kita sebut dengan Beaverton-Holt. Tahun 60 itu ada Leslie dan Hoover mengembangkan model ekonomi stokastik predator prey dua spesies untuk perikanan tangkap. Dan berkembang tahun 79, May dan Bendikton dan Clark mengembangkan model multispesies untuk perikanan tangkap. Tahun 80, Adam mengembangkan model bioekonomi untuk budidaya ikan dengan model pertumbuhan ikan von Bertalanffy. Jadi perikanan tangkap memang banyak lebih dulu ya dikembangkan ya. Kemudian budidaya tahun 1980 mulai dikembangkan menggunakan model pertumbuhan ikan Bertalanffy. 83 Hannemsen juga mengembangkan interdependensi spesies pada perikanan tangkap. 85 ini Wellman dan Garcia model sekuensial hubungan perikanan artisanal dan perikanan industri. Tahun 88 ini Bedordal mengembangkan model ekonomi untuk optimalisasi kapan budidaya ikan dengan menggunakan model pertumbuhan Holt, Beaverton-Holt. Jadi 80 sudah dikembangkan oleh Adam dan ada kenal dengan namanya von Bertalanffy. Tahun 88 dikembangkan juga untuk budidaya oleh B. Jorndal.
namanya asik juga ya. Kemudian 92 Arnason untuk mengembangkan bioekonomi, kapan waktu panen pada budidaya ikan model pertumbuhan Beaverton dan Holt dengan melakukan modifikasi dari model yang dikembangkan oleh B. Jorndale lalu diikuti oleh Hebb pada tahun 93 dan berkembang terus sampai tahun 1999. Sebenarnya model-model ini bisa kita atur sendiri, kita tahu teorinya gimana. Kemarin saya coba di Taruna Diploma 4 untuk membuat model simulasi dengan menggunakan Excel. Ternyata bisa mengetahui pertumbuhan-pertumbuhan ikan, tapi tidak ditinjau dari bioekonomi dia kemarin. Ditinjau dari FCR, Food Conversion Ratio. Tahun 93 HIP mengembangkan model ekonomi optimalisasi waktu panen pada budidaya ikan dengan pertumbuhan. Kemudian tahun 98 ini Flatten mengembangkan model ekonomi predator pada perikanan tangkap. Kemudian tahun 99 dikembangkan oleh DeVeo dan Seijo untuk yield mortality perikanan tangkap. Tahun 2000 Anderson kajian implementasi kuota individual nelayan. Kemudian dengan pendekatan dinamis ya. Yang terkenal kan sebenarnya di olah data itu ada dua ya. Satu yang menggunakan statistik, yang dua menggunakan sistem dinamis. Sistem dinamis ini sekarang lagi dikembangkan terus. Ada beberapa kelebihan di sistem dinamik dibandingkan dengan statistik. Kalau statistik kan ISM itu salah satu dinamik, AHP itu dinamik. Kalau statistik hanya bisa melihat ini hipotesanya masuk apa tidak, diterima apa ditolak. Nah, dinamik itu bisa sampai menyimpulkan dan mengambil kebijakan apa yang diambil apabila terjadi kendala. Tahun 2002 ini ada banyak Betty Sumaila Christensen dan Pauli mengembangkan untuk kawasan konservasi bahari. 2014 Dian Wijayanto mengembangkan model ekonomi. Nah ini yang bukunya saya karangan Dian Wijayanto ini bukunya kemarin saya pakai referensi dalam kuliah yang sekarang sama Agung Nugroho. Ini yang mau dikembangkan di sini. Ya itulah sejarah bioekonomi dan jangan jas merah ya, jangan melakukan sejarah. Kalau kita belajar itu jangan melakukan sejarah. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau langsung bicara biar saya lanjut. Kalau tidak ada saya lanjut, kalau ada saya jelaskan. Kalau tidak bisa ya saya diskusikan, mungkin saya cari literatur yang berkenaan dengan yang ditanyakan atau kita diskusikan. Ini yang sering ditanyakan dalam suatu studi. Kalau Bapak Ibu sekalian melakukan riset di aquaculture yang sekarang di industri perikanan, kita sering dihadapkan dengan rumus-rumus yang sebenarnya rumus itu bisa secara logika bisa kita pelajari ya, tapi kalau mau memudahkan menggunakan rumus ini ya bisa aja. Ini yang sering orang ada pertumbuhan harian, ada pertumbuhan bulanan, ada pertumbuhan satu siklus misalnya. Nah ini ada pertumbuhan mutlak. Ini yang sering kita lupa, tidak dipakai oleh mahasiswa biasanya. Tapi sebenarnya ini bagus menurut saya sih. Pertumbuhan mutlak itu apa? Pertumbuhan berat atau panjang tubuh ikan pada saat umur tertentu. Ini pertumbuhan mutlak. Dan bisa menggunakan W sama dengan WT min W0. W itu adalah pertumbuhan biomasa mutlak ikan dalam gram. WT itu adalah berat. Wah ini terputus ya. Berat ikan pada saat kegiatan budidaya ikan. Dan W0 adalah berat ikan pada saat awal kegiatan budidaya ikan. Jadi WT waktu misalnya pelihara ikan nila 1 Januari itu adalah W0, waktu tebat. Nah sekarang bulan April tanggal berapa ini? 9. Maka itu adalah WT sekarang tak jatuhnya W0. Biomasa sekarang ada berapa? Misalnya 1000 kg. Terus waktu W0-nya berapa? Pada tebar awal. Biomas pada saat sekarang dikurangi pada saat awal, itulah namanya pertumbuhannya. Berapa persentasenya? Kita bisa menggunakan rumus persentase.
ada namanya pertumbuhan relatif. Perbandingan antara ukuran akhir interval dengan ukuran awal interval. Relatif. Laju pertumbuhan harian atau specific growth rate. Ini yang sering dipakai oleh taruna. Atau SGR. Dapat diukur dengan menggunakan rumus yang digunakan oleh Halfrey dan Hardy tahun 2002. Boleh nggak Pak rumus sendiri? Bisa, nggak masalah. Ini kan rumus yang dikembangkan beliau. Saya lihat anak-anak bisa kembangkan sendiri, hasilnya sama. Notasi T merupakan lama waktu periode budidaya. Jadi lama usia ikan dibudidayakan. BT adalah berat ikan pada awal kegiatan budidaya ikan, dan B0 adalah berat ikan pada awal kegiatan budidaya ikan, dan ln ln ya, ln merupakan logaritma bilangan natural. Ini SGR. Jadi ini saya ambil di WWF tahun 2014 dan ada dikarang oleh orang Lampung. Kemudian diolah. Ada 2 pemeliharaan, udang windu, Pinus monodon, dan kerapu tikus, Chromileptes altivelis. Berat awal gram 1, kerapu tikus 1,3, berat akhirnya 50, lama budidaya 140, kerapu tikus 420. Metode tambak tradisional plus, keramba, jaring, apung. Jadi saya hanya ingin menunjukkan, nanti apabila Anda melakukan suatu riset, maka pola dalam olah data itu bisa berupa tabel-tabel gini. Jadi tidak hanya narasi, sehingga orang memudah untuk memahami, mudah kita untuk menjelaskan dari seorang yang akan mempresentasikan hasilnya. Jadi kalau misalnya hasilnya ini buat tabel, ini pasti akan lebih mudah untuk dijelaskan dan dimengerti oleh orang lain. Menurut Royce, pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh, ya, ini ujian kemarin keluar. Apa yang mempengaruhi pertumbuhan ikan? Pakan, rata-rata pakan. Terus apa lagi? Dan lain-lain. Ya, nggak apa-apa. Menurut versi yang kita pengalaman boleh. Ini saya hanya mengambil di Royce saja, tahun 96. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh faktor antara lain umur, jenis kelamin, nila jantan sama nila betina pertumbuhannya beda. Lele jantan sama betina ternyata beda. Kenapa nila itu harus betinisasi misalnya? Karena pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat. Kondisi perairan termasuk temperatur. Kemudian ada musim. Kalau di Indonesia tidak terasa, tapi di negara-negara yang subtropis seperti Korea, Jepang. Dan saya pernah melihara ikan nila di mujair di Korea. Kalau di Jepang saya pelihara red sibling. Jadi beda antara musim kemarau dan musim hujan. Di sana ada 4 musim ya. Jadi musim dingin itu rata-rata tidak pelihara mujair. Nah, kalaupun dia mujair, dia menggunakan greenhouse gitu, sehingga biayanya mahal. Nah, kenapa ikan mujair di sana lebih mahal? Karena ongkos produksinya lebih besar dibandingkan waktu musim panas. Karena temperaturnya kan dingin. Nila kan lebih cenderung untuk warm. Musim ya, siklus reproduksi. Ini yang sering terjadi kendala. Kemarin saya ke daerah Sumatera Barat, di tempatnya, tapi agak jauh dari Pariaman sih. Tepian Danau Singkarak. Nah, itu menuju ke mana itu ya? Yang banyak bukit tinggi. Saya di situ, kemudian saya ada pelatihan dengan masyarakat. Salah satu pertanyaan masyarakat yang budidaya nila itu, Pak, kenapa nila saya tidak besar? Oh, dipelihara di mana? Dipelihara di kolam, Pak. Airnya ngalir nggak? Ngalir, Pak. Terus pakannya bagus, katanya. Benarnya dari mana? Oh, itu aja, Pak. Jadi punya sendiri. Jadi ikan yang di kolam itu dibiarkan beranak pinak, sehingga terjadi kemunduran menurut saya. Bapak nggak boleh. Harusnya induk F2 itu yang dipertahankan. Tidak, kan terjadi inbreeding. Kalau terjadi inbreeding makin lama makin kecil, walaupun Bapak semuanya bagus.
itu dicegah siklus reproduksinya, induknya di mana. Minimal F2 lah. F2 kalau bawahnya bagus, insya Allah pertumbuhan juga cepat. Dan ukuran populasi, ada berapa Pak lelenya? Tebarnya 1.000 ekor Pak per meter kubik. Ya akan berbeda dengan yang dipelihara 100 ekor. Nah, tinggal kita menemukan titik temunya aja, berapa pada tebar yang baik. Tebar yang baik ditentukan oleh siapa? Carrying capacity, kemampuan daya dukung untuk yang berkelanjutan ya, teknologi yang digunakan, model yang digunakan. Ya, ternyata banyak. Nah, membahas suatu persoalan tadi kalau kita melakukan suatu studi, ini buat grafik, umurnya berapa, panjangnya berapa. Nah, biologinya ikannya berapa ya? Umurnya segini. Oh, W0, L0 bobot ikan. Berapa grafiknya? Ini untuk melihat panjang standar ikannya ini tumbuh apa enggak. Nanti kan tentunya korelasinya dengan ekonomi. Nah, ini bisa dibuat, teori ini bisa dipakai untuk menentukan waktu panen udang, dan sering saya pakai. Jadi pada saat udang umur 100 hari, saya lihat pertumbuhannya berapa persen per hari. Pertumbuhan harian berapa? Misalnya pertumbuhan harinya 0,2% atau 2%. Berarti setiap 1 ton ada penambahan 200 kilo atau 20 kilo. Katakanlah terjadi 20 kilo per hari. Nah, pakan yang dihabiskan berapa? Pakan dihabiskan misalnya FCR-nya 1, 20 kilo Pak. 20 kilo kali berapa? Harganya 15. Berarti 20 kali 15, berarti ada 300.000 saya keluar pakan per hari misalnya. Tapi pertumbuhan berat, ini ada ginian ini. Kalau dihitung, saya sudah yang tadinya 40, ini bisa meningkat menjadi 39 gitu kan. Harganya naik sehingga sebanding dengan harga pakan. Bahkan lebih besar. Nah, maka kalau dari konsensus lanjut pertumbuhannya. Tapi begitu udah turun dengan size 40 kan udah bagus sudah. Maka kita jual aja. Tapi karena kalau begitu kita tambah, pakannya nambah, banyak mortalitas, keuntungannya makin kecil. Nah, ini berbeda dengan ikan lele. Ikan lele kan untuk konsumsi pecel lele itu kan 1 kilo isi 9, isi 10. Makin besar lele bukan berarti harganya makin mahal. Per kilonya lah ya, tapi makin murah. Jadi umurnya berapa panjang berat itu harus kita pantau. Ini saya tunjukkan Henderland et al. Tahun 2008. Bagaimana dia menyajikan hubungan antara ukuran ikan, suhu, dan SGR pada ikan salmon. Ini, jadi ada 3 parameter, ukuran ikan, suhu, dan SGR. Dia membuat grafiknya seperti ini kan. Specific growth rate atau SGR, presentasi per day. Ini ada 0,2, 0,4, sampai 1,8. Ini nanti kalau Bu Rini penelitian bisa dicontoh, Bu. Bagaimana menyajikan hasil penelitiannya ya. Siap, Pak. Ini suhunya di sini, oh masuk sini. Ya ini kadang-kadang kalau kita punya penelitian melaporkan itu perlu latihan juga. Jadi ini ada apa namanya temperatur, ada pertumbuhan. Nah ini kan bagus. Ini yang dipakai oleh Henderland tahun 2008. Kemudian bagaimana menghitung ekonomi terhadap pertumbuhan ikan yang tersebut? Simulasinya saat kayak apa sih? Makanan, energi, dan pertumbuhan ikan sih. Ada makanan menghasilkan energi dan pertumbuhan ikan. Nah, ini ada input. Jadi kenapa terjadi pertumbuhan dan harus, oh Pak ini kita nggak tumbuh-tumbuh Pak. Ini ada consumption, C. Terus ada asimilasinya energi. Kemudian not digested. Ada ekskresi metabolisme, jadi ada terjadi metabolismenya setelah dimakan menghasilkan feses dan urin. Outputnya ekskreta. Jadi ini metabolisme tubuh ikan yang bergerak. Terus digunakan juga untuk asimilasi. Nah,
Ini berkaitan dengan nyambung sini ya, metabolisme energi yang dimetabolisme digunakan untuk pencernaan, untuk sistem transportasi dalam tubuh, untuk penimbunan lemak dan lain-lain. Specific dynamic action. Terus ada standar metabolisme gimana? Aktif geraknya dia metabolisme. Untuk pemeliharaan sel-sel, untuk pertumbuhan, untuk reproduksi. Nah, sebenarnya makan yang diberikan kepada ikan, berapa sih secara ekonomi biasanya yang dimanfaatkan? Sebenarnya ada parameter yang di sini outputnya ini ya. Ini dibuang untuk ekskresi, urin, feses dan lain-lain. Kemudian ada respirasi. Respirasi itu hasil dari suatu metabolisme. Ada spesifik dynamic action, pergerakan, proses penghancuran makanan yang diberikan kepada ikan, ada standar metabolismenya dan aktif metabolisme. Saya kira ini juga berlaku untuk makhluk hidup yang lain, termasuk manusia juga. Ada repair. Kalau ada luka, ada sel-sel yang rusak, digunakan repairnya dari pakan yang diberikan. Untuk pertumbuhan, untuk sistem reproduksi. Jadi kalau ikan menghasilkan telur, ya telurnya itu kan dari makanan juga. Makanya makanannya harus sesuai dengan kebutuhan. Kapan ikan itu bertelur, memijat, dan lain-lain. Yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan hidup. Ini background-nya cukup bagus. Ada KJA offshore. Dalam perkembangannya, Hamre et al. 2014 mengembangkan model pertumbuhan panjang ikan dengan rumus ini. DL, LA plus 1 min LA, di mana A adalah umur ikan. Dan model tersebut dikembangkan sebagai alternatif dari model-model sebelumnya. Ini yang Beverton tadi ya, sejarahnya ada. Terus Bertalanffy, hampir sama polanya dengan model pertumbuhan ikan Bertalanffy. Nanti bisa kita lihat gambar 6. Nah ini. Grafik pertumbuhan panjang ikan. Ini salah satu jenis ikan North Sea Herring. Memang literanya kita ambil dari asing ya. Jadi contoh-contohnya di sini ikan-ikan yang di sana. Tapi kita bisa hubungkan. Ikannya beda, teknologi penyajian, metode mengulas bisa mencontoh ini. Oke. Ini ada umur tahun 0, 2, 4, 6, 8, 8. Terus panjangnya 100, 200, ini milimeter. Jadi ternyata ikan-ikan di subtropis itu pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan ikan-ikan yang di tropis. Termasuk tumbuhan saya lihat. Di Jepang tuh nebang pohon, waduh, diawasi ketat. Karena untuk pertumbuhan 1 cm aja bertahun-tahun. Kalau di sini, alhamdulillah ya, pertumbuhan cepat. Samping rumah saya itu mangga udah berkali-kali ditebang, dipanggal, dipangkas, tumbuh lagi. Sekarang lagi berkembang, ada bunganya banyak. Nanti kalau Pak Romi Purwomangga, silakan ke rumah saya. Ada, siap, Pak. Jangan bawa truk, karena nggak ada ini. Kemarin juga. Nah, sama dengan ikan ya. Di ikan juga sama. Jadi kalau di sini ternyata pertumbuhannya lebih cepat karena terjadi metabolisme juga lebih cepat. Kita lihat ini 2, 4, 6, 8. Ini hanya 100, 200, 200 sekian, 300 sampai ke atas 400. Ada ini panjang, length, increment. Nah ini ada 0, 100, 200, 300, 400. Jadi karena spesiesnya banyak, jadi dia agak mirip-mirip. Ini salah satu bagaimana melihat grafik pertumbuhan. Kita bisa lihat seperti itu. Ada faktor penentu pertumbuhan. Tadi yang sudah saya jelaskan, ada genetika, umur, makin besar umur, persentasenya makin kecil, tapi kilogramnya makin banyak. Kalau kecil, persentasenya bisa besar, misalnya pertumbuhannya berapa? 90%, 60%. Makin besar makin kecil, tapi ikannya dari persennya pengalinya yang banyak.
jenis kelamin, ukuran. Itulah perlunya kenapa pelihara lele harus ada di grading. Terus ketahanan terhadap hama penyakit, kondisi lingkungan, kematangan gonad, dan makanan dan kepadatan. Jadi kalau ikan yang lebih cepat matang gonad, biasanya ikan-ikan inbreeding itu lebih cepat makan gonad. Nila itu inbreeding bulan aja udah matang gonad, ya udah bisa memijat. Terus makanan tadi, populasi. Nah, kalau menurut White et al. 2004, agar usaha budidaya ikan dapat berkelanjutan, maka perlu memperhitungkan faktor ekologi, sosial, dan ekonomi. Dalam hubungan ikan yang intensif, maka pemilihan lokasi usaha budidaya, pemilihan benih, pemberian pakan buatan, dan pengendalian kualitas air menjadi kunci sukses dalam produksi budidaya ikan. Jadi ini menurut, saya ambil Halford, kemudian ada menurut White. Untuk berkelanjutan, ada 3 rumus ya berkelanjutan ya. Ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau di sini diistilahkan ekologi. Kalau budidaya intensif, maka unsur site selection itu menjadi penting. Jangan sampai setelah dipelihara banyak kendala, seperti orang sakit kepala ya. Sudah diobati sini, salah. Tadi di sini ada pencemaran, di sini ada keamanan nggak terjamin. Ya, akhirnya berturut-turut terus. Ini jadi faktor penting, faktor penentu pertumbuhan. Hasil kajian Benderson menunjukkan bahwa temperatur air mempengaruhi laju pertumbuhan ikan. Ini pernah kita teliti juga di Sukabumi, tapi sampai titik tertentu ya. Coba ini kita lihat hasil pertumbuhan dia tahun 2007. Ini adalah temperatur 0. Dia semakin tinggi, semakin naik. Ini ikan tropis ya, ikan trop sea herring tadi. Ini optimalnya 12, terus tinggi. Kemudian pertumbuhan beberapa ikan ya. Jadi semakin tinggi, semakin bagus, tapi suatu saat dia akan turun. Dari grafiknya seperti ini. Nah, ini kalau kita melihat seberapa besar jauh kita pelihara ikan dari segi biologinya dan pertumbuhan ekonominya, kita kapan pas panen? Pas panen di sini. Puncaknya di sini. Jadi pertumbuhan makin besar, maka makin turun. Nah, ini ya, kadang-kadang taruna yang praktek saya tanya, apa fungsinya Anda melihat pertumbuhan ikan? Bisa Pak, biar tahu tumbuhnya tumbuh apa enggak. Nah, kalau tumbuh terus ngapain? Apa side effect dari situ? Kan harusnya dihubungkan dengan ekonomi. Kalau di sini, di STAR, mungkin beratnya masih kecil kan, jadi pakannya masih nggak begitu besar. Tapi makin lama berat tubuhnya besar, mungkin persentase pakannya kecil, tapi volume pakan yang diberikan besar. Nah, kita harus bisa membuat grafik yang kira-kira kapan kita bisa menentukan panen. Nah, kalau sudah turun, wah ini sudah tidak bisa dilakukan. Pertumbuhan turun, ya pemeliharaan harus dihentikan agar supaya secara ekonomi hasilnya maksimal. Nah, ini juga ada pengalaman saya waktu di Kerawang, pelihara udang. Jadi pelihara udang ini hati-hati, karena virus itu bisa menghancurkan sesaat dari populasi atau biomas yang dari tambah. Jadi pada saat umur 60 hari, saya dapatkan udang sudah berapa? 7 gram. 7 gram, wah normal ini. Pertumbuhan dari awal, bagus. Begitu satu saat, hampir 2 bulan, 7 gram. Kemudian, itu dari jauh, namanya pengelola tambaknya, jadi saya datang dari jauh, sudah dijemput sama dia. Pak, tambaknya kena white spot, udah banyak merah. Padahal kemarin pertumbuhannya bagus. Terus saya lihat, betul, kena merah. Tapi ada 3 petak, saya bilang, oke, 1 petak, coba kita perbaiki kualitas airnya.
Yang 2 petak udah panen saja, karena nggak bisa dipertimbangkan. Karena panen ya kan mungkin waktu di sini karena ada penyakit tidak perlu sampai di sini kan, langsung kita panen. Yang 1 petak saya kasih kapur tohor, ganti air, kasih obat, telur dan seterusnya sampai segitunya. Saya lihat populasinya dari sampling makin turun. Dia tumbuh tapi populasinya turun. Nah kalau terjadi gitu gimana? Ya udah panen aja. Karena kalau enggak populasi makin habis, kita tidak dapat uang. Secara ekonomi malah makin rugi. Jadi kalau udah kendala gitu, berarti itu accident. Tidak termasuk grafik yang normal seperti itu. Ya kita hidungkan, karena udang secara biologi sakit, ekonominya juga terpuruk, jadi itu dipanen. Masih bersyukur bisa panen. Kalau tidak kan nggak dapat uang. Kalau 30 hari panen dengan berat misalnya 3 gram kan, wah, jauh dari harapan. Untuk persiapan pemeliharaan aja sudah cukup besar. Ini model pertumbuhan ikan. Ada beberapa penemu yang tadi dibahas dengan menggunakan rumus-rumus seperti ini. Wah, kok sulit gitu, Pak? Ya, rumusnya aja sulit. Padahal di prakteknya sih nggak serumit ini. Kita bisa menggunakan logika. Ini pertumbuhan fungsi, perhatikan. Pertumbuhan konstan, range, dan panjang berat. Jadi ini keterangannya di sini. Ada tingkat kelangsungan hidup, SR. SR itu apa? Mungkin pasti sudah tahu. Itu ada hubungannya dengan bioekonomi. Survival rate. Kebalikannya dalam mortalitas. Jadi menghitungnya gimana? NT per N0 kali 100%. NT itu kondisi saat ini, N0 itu awal tebak. Nah, ketemu SR. Kita lihat hasil larva 15 hari 70 sampai 90% di pembenihan. Romyleptes alciveris ini untuk ikan kerapu, tikus, SR pembesaran dalam keramba apung selama 6 bulan 85%. Ini ada ikan bandeng, Carnosaurus, SR pemberian skala kecil selama kakap ini juga bisa negara ditambah, tapi mungkin kondisinya akan beda dengan waktu di KCL atau keramba dari apung. Dari ukuran 4 sampai 6 inci menjadi ukuran panen 600 gram 70%. Nah ini SR yang bisa dijadikan model untuk mengukur bioekonomi ikan. Ini ikan kerapu macan, Epinephilus muscotus. Ini ada di keramba apung dari 7 cm benih sampai 500 gram 10 bulan 70%. Ini hasil penelitian oleh WWF. Ada Pangasius hypothalamus atau ikan patin siam. Tebar awal 2,5-3,5 sampai ukuran 600 gram, maka SR-nya 85%. Kalau SR-nya tinggi ini sudah, saya kira ada keuntungan di dalam. Siklus hidup ikan dan kelangsungan hidup. Wah, ini bicaranya orang budidaya itu ya begitu. Siklus hidupnya bagaimana dibawa ke budidaya, itulah namanya kelangsungan hidup. Bukan pandangan hidup ya, tapi kelangsungan hidup. Kalau pandangan hidup lain lagi, apalagi perjuangan hidup. Mas Romi itu kan sering perjuangan hidup. Yang nggak hidup. Yang payah kan yang tidak hidup-hidup. Pak sudah berjuang tidak hidup-hidup. Itu Mas Idudin. Sudah berjuang hidup. Kurang jamu Mas Idudin. Ya. Oke. Jadi ada siklus hidup dan kelangsungan hidup. Kita lihat di ini ada X telur, larva, juvenile dan dewasa. Jadi di alam itu kan begini.
Jadi kelangsungan hidupnya gimana? Makin baik atau enggak? Ya. Itu hubungan antara siklus hidup dan kelangsungan. Bagaimana teori dasar itu ya, teori dasar. Kemudian ada karakteristik bisnis budidaya ikan. Jadi bagaimana bisnis ikan? Kemudian hubungannya dengan bioekonomi. Bioekonomi kita ini kan proses transformasi. Ini gambar proses transformasi budidaya ikan. Jadi kalau kita mau menjelaskan suatu alur bagaimana membuat ikan dipelihara dari persiapan sampai output, ini bisa diperpanjang ini. Input, kegiatannya apa, output, ada outcome, kemudian harusnya targetnya di sini apa? Targetnya misalnya masyarakat sejahtera. Nah, ini ya sebenarnya yang kerja di dinas maupun di konsultan, pakar, di pendidikan juga. Input, kegiatan, output, outcome, ada mana? Biasanya kalau membuat gini, nanti Anda kalau membuat kerangka pikir atau membuat uraian masalah dalam satu riset, itu panahnya harus nyambung jadi satu. Targetnya apa di atas, ini terus ke atas lagi. Tapi ini proses transformasi ya. Inputnya apa? Ada lahan, ada benih dan induk. Kita bayangkan aja, kita pelihara udang ditambah, ada lahan tambah. Tentunya ada benih dan induk, berarti ada pembenihan. Ada pakan yang harus kita berikan karena produksi. Ada pupuk dan bahan kimia untuk obat-obatan. Tenaga kerja harus kita maintenance. Peralatan kincir air. Ada waktu pemeliharaan. Ada air yang harus kita kemas sehingga cocok untuk biota dipelihara. Dan tidak lepas dari modal. Serta ada input yang lain mungkin, sosial, kemudian regulasi, itu termasuk input. Dilakukan kegiatan untuk menghasilkan output. Ini ada persiapan lahan, ada aklimatisasi, ada pengelolaan kualitas air. Kan lahannya harus disiapkan, lahan ada. Benih sebelum ditebar kita aklimatisasi. Air harus kita maintenance. Pada pakan harus kita kemas sehingga HCR-nya bagus. Ada penyakit yang harus kita kendalikan. Terakhir panen. Tinggal panen untung atau panen rugi gitu ya. Harapan kita sih panennya untung. Kalau yarnen beda lagi, bayar panen. Yarnen untung gitu. Bayar panen untung. Jadi proses transformasi dari suatu siklus budidaya untuk menghasilkan suatu ekonomi. Outputnya apa? Pasti ikan segar, ikan hidup. Tergantung kebutuhan pasar ya. Ada induk ikan untuk pembesaran induk, ada ikan hias, ada benih ikan, pembenihan ikan. Suatu budidaya transformasinya seperti ini. Bentuk penyajian data seperti ini. Ini kita bisa ikuti kalau kita ingin menjelaskan suatu alur siklus. Orang program banyak bicara tentang ini. Fungsi budidaya, fungsi produksi ikan. Fungsi produksi dipengaruhi oleh karakteristik pertumbuhan biologi dari ikan. Dan menurut Joly dan Klons tahun 93, fungsi produksi dalam budidaya ikan merupakan hubungan teknis antara input dan output pada suatu waktu dengan menggunakan teknologi budidaya ikan. Dan input budidaya seperti yang di slide yang tadi, ini inputnya, ini ada benih, pakan, bahan kimia. Bahan kimia itu tidak harus untuk obat-obatan, tapi juga untuk menambah proses seperti probiotik gitu kan, bagian dari biokimia. Atau bahan kimia yang lain untuk mendorong metabolisme lebih efisien. Ada kolam, ada mesin teknikal, ada lembaga dan jasa organisasi. Menghasilkan output. Output itu bisa berupa barang dan bisa berupa jasa. Bisa ikan, umpan ikan, dan produk akuatik lain. Jadi dalam budidaya ikan yang cukup di sini aja. Sebenarnya ini adalah poin-pointer yang kita bisa bangun untuk menjelaskan dari suatu riset yang kita bangun atau suatu usaha budidaya dalam industri aquaculture. Nah, kalau saya buatkan dalam satu rumus, ini fungsi produksi budidaya ikan. Y1 sama F fungsi dari X1, X2. Jadi fungsi dari
output jumlah pakan. Jadi output, tingkat ukuran, tingkat kelangsungan hidup, kepadatan stok, periode pertumbuhan ikan, dan semua yang tidak harus X5, bisa X6, selama itu mempengaruhi DJ1. Ternyata ada faktor produksi tetap atau fixed input dan faktor produksi variable input. Tidak hanya biaya saja yang ada fixed cost dan variable cost, tapi di input juga ada. Nah, ini Anda bersyukur bisa sekolah di Pasca yang bisa mengetahui lebih banyak tentang hal ini. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang penggunanya tidak tergantung pada jumlah produksi. Sedangkan faktor produksi variabel sama dengan biaya, tergantung pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, sangat panjang, maka semua faktor produksi sifatnya variabel. Pakan itu pasti variabel. Barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali, tanah yang itu adalah input. Ini yang sering Pak saya dengar FCR, Food Conversion Ratio. Jumlah pakan yang dibutuhkan untuk setiap unit pertambahan berat tubuh. Ini ada FCR, F per berat awal dikurangi, berat sekarang dikurangi berat awal. Dan ini saya kira mudah dihitung. Bisa nggak FCR dihitung? Rata-rata FCR itu orang menghitung pada akhir panen. Jadi misalnya berapa habis pakannya? Habis pakannya 1 ton. Terus pakannya 1 ton, produksinya berapa? 1 ton. Maka 1 dikurangi 1 sama dengan 1, FCR 1. Mudah di akhir panen. Kemudian umur berapa ini? 50 hari, Pak. 50 hari habis pakan berapa? 30, misalnya 100 kg. 100 kg. Kemudian berapa? Kan tidak bisa menunggu panen. Tapi kita lihat dengan sampling, pertumbuhan atau biomas. Biosnya berapa? Biosnya 50. Maka 100 bagi 52. Jadi jumlah pakan yang jadi FCR itu misalnya 1 jumlah pakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 kg daging. Jadi kalau 1 kg pakan dengan 1 kg daging itu 1. Nah itu begitu Anda pelihara misalnya ikan lele atau ikan lela yang banyak ada di daerah umur 2 bulan. FCR-nya ini Pak, 2. Kalau lele 2 tuh ya menurut saya terlalu besar, apalagi menggunakan bioflok. Nah, bagaimana untuk mempersempit? Masih ada waktu 1 bulan lagi panen. Kasih tambahan pakan alternatif A, B, C. Sehingga bagaimana untuk menekan FCR. Nah, FCR itu salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menghitung bioekonomi dari suatu produksi budidaya. Contoh ini ya, FCR ikan nila yang didara di dalam keramba jaring apung dan toba 1,15 dan hingga 1,8. Ini hasil penelitian dari Hanif tahun 2011. Artinya untuk menghasilkan biomas ikan nila sebesar 1 kg diperlukan pakan 1,15. Nah, jadi untuk menghasilkan 50 kilo diperlukan 100 kilo pakan, maka FCR-nya 2. Sedangkan ikan nila yang dipelihara dalam keramba di Afrika itu 1,4 hingga 2,9. Ini satu riset. Jadi kalau di Indonesia ternyata kan bisa lebih efisien. Jadi FCR-nya di Afrika 1,4 sampai 2,5. Kalau di sini 1,15. Berarti pakan yang diberikan kepada ikan nila di Danau Toba yang digunakan untuk proses sekresi non digest sama digest digestible ya, pencernaan dan proses pencernaan lebih cepat menghasilkan pertumbuhan dibandingkan dengan di Afrika. Padahal aslinya mujair itu dari Afrika. Tapi dengan metabolisme yang efisien di sini, pertumbuhannya lebih bagus. Mungkin planktonnya ya, bukan alaminya lebih tersedia lebih baik dari Afrika. Kebetulan memang 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya ke Mozambik. Mozambik itu salah satu negara yang berada di Afrika Selatan. Berdekatan dengan Afrika Selatan, di depan itu
Madagaskar. Ya saya lihat pelihara ikan nila juga, pelihara mujair, tilapia nautica. Tapi banyak impor dari Thailand sama Filipina. Kemarin orang sana minta Indonesia mensupport penyediaan benih. Makanya kita kirim teknisi untuk bisa meningkatkan produksi ikan nilainya di sana. Karena salah satu negara yang perlu kita bantu untuk meningkatkan perekonomian ini. Nah itu juga sama, pelihara ikan nilainya FCN-nya cukup tinggi. Karena fluktuasi dari musimnya juga berat. Nah ini tadi hubungan pertumbuhan dengan temperatur. Nah ini hubungan antara ukuran ikan, temperatur, dan FCR ikan salmon. Karena menggunakan Hinderlang. Temperatur berapa? Nah ini temperatur di sini. Kemudian ini food conversion ratio-nya. Ini diartikannya. Jadi bentuk-bentuk penobel ini food conversion efisiensi. Ya, ini kita sudah bicara tentang bagaimana secara ekonomi biologi kita hitung, dan kita sudah bicara tentang berapa ikan yang bisa disimulasikan dan kapan kita panen, sudah kita jelaskan. Sekarang bagaimana memaksimalisasi keuntungan dari ikan pelihara? Bisa melakukan pendekatan marginal. Yang dimaksud dengan optimalisasi dapat berupa maksimasi atau minimalisasi. Nah, ini salah satu bentuk pendekatan marginal ya. Keuntungan akan mencapai maksimal pada saat penerimaan marginal atau marginal revenue. Kita sedikit kemarin saya hubungkan dengan waktu analisis ada MR dan ada MC. Ada sama dengan biaya marginal atau marginal cost MC. Hubungan antara input dan output keuntungan yang bersifat tidak linear menyebabkan pendapatan marginal cocok diterapkan dalam maksimasi keuntungan. Nah, model MR dan MSI itu memang harus ada data. Datanya seperti yang saya contohkan dan bahas sebelumnya, bagaimana cara menentukan kapan panen dengan maksimum. Nah, tentunya antara input dan output-nya dibandingkan. Dibuat grafik MR dan MC. Keuntungan penerimaan total revenue dikurangi pengeluaran total cost. MR merupakan turunan pertama dari T dan MC adalah turunan pertama dari TC. Jadi turunan pertama dari keuntungan merupakan MR dikurangi MC. Dan di analisa usaha sudah ada kemarin. Apabila MR dan MC sama, maka turunan pertama keuntungan bernilai 0, artinya memenuhi kaidah matematika dalam optimalisasi. Pada saat MR dan sama dengan MC, terdapat dua kemungkinan, keuntungan maksimum atau minimal. Ini antara input dan output sama, tapi kita hubungkan dengan pertumbuhan. Oleh karena itu, MR dan MC adalah syarat pertama, first order condition, sedangkan syarat tambahnya adalah turunan kedua dari keuntungan harus bernilai negatif. Kalau positif, ya, harus bernilai negatif second order condition atau SOC. Nah, ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Besanko dan Brady 2015. Maksimasi keuntungan pada kondisi persaingan sempurna, kondisi price taking, pada saat harga sama dengan marginal, dan dengan catatan bahwa MC dalam keadaan mengalami kenaikan marginal cost-nya. Sedangkan kondisi jangka pendek, keuntungan maksimal terjadi pada saat harga sama dengan harga marginal atau SMC-nya, short run marginal cost, dengan syarat tambahan slot CMC dengan mengalami kenaikan serta harga lebih besar dari variabel rata-rata average variable cost atau AFC. Dan pada jangka panjang, masing-masing keuntungan terjadi pada saat harga sama dengan, nah ini istilah-istilah ekonomi mungkin bagi Bapak-Ibu sekalian harus sering berlatih. Dan ini bicara kita pakai tabel aja, pakai tabel dan grafik. Akan mudah ini. Tapi prinsipnya di MR sama dengan MC. Keuntungan maksimal terjadi pada saat
marginal expenditure sama dengan marginal revenue. Jadi ada monopsoni dan ada persaingan sempurna. Ini pada pasar-pasar yang persaingan sempurna, tapi bagi kita yang penting ini ada perdagangan di luar. Mungkin orang-orang yang bermain dagang harus mengerti ini. Tapi bagaimana tadi menghubungkan antara SR, pertumbuhan, spesifik growth, karakteristik growth, mutlak dan lain-lain itu ke dalam suatu sistem ekonominya. Dan kalau diilustrasikan di grafik, ini adalah total revenue, total cost, dan total profit. Kemudian pasar persaingan sempurna. Ini ada kuantitasnya 60, 300. 60, 300. Ini ada TR, total revenue-nya lurus ke sana, total cost-nya pasti berubah karena di variable cost-nya juga berubah. Dan total profit-nya tentunya ada pengurangan dari total cost, total revenue-nya. Yang ini. Marginal cost-nya semakin ke atas, maka akan semakin menguntungkan. Jadi suatu saat akan terjadi seperti parabola terbalik. Ini pada saat MR, marginal revenue sama dengan price, harga. Kemudian keuntungan pasar monopoli. Kalau ini pasar persaingan sempurna, ini pasar monopoli. Kita bisa lihat di monopoli kan. Biasanya kalau barang-barang tertentu bisa dimonopoli. Kalau ikan nggak bisa dimonopoli saya kira. Kalau ada regulasi gula, monopoli pun bukan monopoli ketat, masih ada visible hand. Jadi price itu tidak bisa dikontrol dengan baik karena itu tangan-tangan ajaib. Ya, pasar-pasarnya mana monopoli. Listrik itu kan kaidah monopoli. Jadi pemerintah itu memang harus menguasai yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dimonopoli melalui regulasi ya. Misalnya listrik, beras itu harus dikontrol karena menguasai hajat hidup orang banyak dan secara perdagangan dunia diizinkan. Kalau enggak, tingkat kesejahteraannya dan persaingan kompetitif dan terjadi konflik itu lebih besar. Nah, itu harus diregulasi. Makanya hal-hal yang tragedi of the government-nya cukup besar. Pak, saya bisa bayar listrik mahal. Terus budgetnya buat apa? Buat ini, buat itu yang tidak bermanfaat. Makanya matikan lampu, matikan listrik yang menggunakan watt besar di malam hari. Mungkin kita bisa bayar, tapi kan orang lain juga perlu efisiensi energi. Karena apalagi listrik dibangkitkan dari uap. Berarti kan semakin lama batu baranya. Nah, ini yang persen-persen besar. Kemudian ini pasar sempurna, pasar monopoli. Ini untuk pengetahuan sekilas saja, kita tidak sampai sana. Kemudian pasar persaingan sempurna dan pasar monopsoni. Ini harus ada tabel-tabel. Nah, kita bicara tentang bioekonomi tapi dibulletkan saja. Ada pendapatan non marginal. Pada kita perusahaan tidak hanya ditentukan oleh pemegang saham, namun juga ditentukan oleh para manajer yang menjalankan perusahaan. Ini biasanya di koperasi sangat kental. Dan manajer tersebut dalam beberapa kasus harus memiliki kepentingan berbeda dengan pemegang saham. Jadi misalnya pemegang saham saya ingin investasi di bidang gudang, tapi manajer tidak mau, bisa terjadi. Nah, ini yang bagaimana memaksimalkan suatu keuntungan. Prinsip industri akuakultur dan komponennya. Jadi di industri akuakultur, kalau kita kembangkan, ini kan jurusannya industri akuakultur. Ada infrastruktur. Ini biasanya prasarana ini, jalan, energi. Ada kelembagaan yang harus dibangun. Tata ruang, sosial budaya, keamanan. Dikemas dalam sumber daya. Jadi inputnya modal kita itu kan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya untuk membiayai atau modal. Modal untuk biayai benih pakan. Ada input. Kita masukkan di proses produksi. Ya, proses produksi. Ada teknologi budidaya ikan, pakan, lingkungan, dan manajemen. Ada output. Kita pasca panen dan pasar. Nah, ini bisnis yang kita bisa
saya lakukan. Nanti saya berikan kegiatan salah satu unit budidaya ikan hias yang sederhana yang di lingkungan kita, ikan gapi, ikan moli, ikan pelati. Ikan pelati itu kan buat paling mudah dibudidayakan dan penjualannya ternyata sekarang agak bagus naik. Nah, siklusnya seperti ini, aquaculture, industri aquaculture. Nah, pengaruh suhu air terhadap kondisi ikan mas dan brown trout. Ini temperatur. Jadi ini kan mas, temperatur 0, 10, 20, 30, 41. Ini carp, ikan mas, ini brown trout. Jadi pada suhu grow of optimum, ikan trout kan ikan dingin ya, trout. Ini pada suhu 9 sampai suhu 18. Optimum growth atau grow optimum. Ini feedingnya bagus. Kalau sudah turun dari suhu 6, dia stres. Kemudian naik juga stres. Begitu suhunya 22 sampai 30 letal. Atau terjadi kematian. Beda dengan ikan mas. Dia suhu 0 sampai suhu 19 stres. Tapi makan, misalnya ikan mas kan ikan darah bagus ya. Dia bisa makan dari suhu 20 ini sampai ke suhu 32. Pertumbuhan optimum. Nah, ini kita lihat. Ini 25 sampai 29. Nah, ini pertumbuhan optimum. Itu stres. Di atas 33 bisa mudah terjadi rentan dari kematian. Nah, biologinya ikan seperti itu, sehingga kita harus pelihara di kondisi yang diinginkan oleh ikan, dan ekonominya dihitung sesuai dengan ikan. Hubungan ikan, lingkungan, dan patogen terhadap timbulnya penyakit. Ada jadi hubungan ikan, lingkungan, dan patogen. Ini mana saya di UNESCO ada ya, UNESCO. Ikan atau shrimp, ada patogen, ada environment. Pada saat 1, 2, 3 ini ketemu di sini, maka akan menghasilkan penyakit. Sama dengan COVID sekarang. Pandemi COVID. Pandemi COVID itu kan dari 3 ini. Jadi kalau di saat ada COVID patogen, kemudian ini hostnya kan manusia misalnya. COVID ada lingkungan cocok. Kalau ada COVID di sini, kemudian lingkungannya cocok, ini orangnya dari sini dalam kondisi lemah, tidak resisten, maka orangnya akan sakit. Karena 3-3-nya ada. Nah, sama dengan ikan, misalnya ada HIV, white spot, atau koi virus, KHV. Nah, misalnya BSP-nya ada di sini, ada lingkungannya cocok, udangnya memang daya tahannya kurang, maka terserah. Sini ada COVID, lingkungan cocok, kita tumbuhannya apa? Daya tahan tubuh bagus. Daya tahan bagus tuh kita minum vitamin, kita berjemur, olahraga. Maka walaupun ada COVID, lingkungannya cocok, tapi hostnya kuat, maka tidak akan terjadi penyakit di sini. Nah, ini prinsip bagaimana patogen itu menyerang. Makanya sekarang ada namanya vaksinasi. Nah, Pak Wardi sudah divaksin belum, Pak Wardi? Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Oh ya, kapan divaksin? Belum ada surat perintahnya, Pak. Oh. Ya, jadi guru kan di Politek ya, harus nanti bisa divaksin. Nah, Iya, Pak. Ya. Kenapa Pak Wardi harus divaksin? Biar imunnya kuat. Jadi dilatih dulu, melatih imun vaksin sekarang. Setelah divaksin, maka ada COVID, ada lingkungan cocok, tapi daya tubuh kita kuat, maka tidak akan terjadi di tengah, tidak terjadi sakit. Ya. Terus ada lagi Pak, ini ada 2 pendapat dengan ikan sebaiknya juga divaksin. Vaksinasi di beberapa jenis ikan kemarin dilakukan di Balai Budidaya Laut Lampung. Tapi ada juga yang menyangka ikan itu tidak usah divaksin karena sistem peredaran darah dengan terbuka dia, jadi nggak bisa. Ada yang ngomong gitu. Tapi ada juga pendapat yang orang-orang ahli biologi boleh divaksin, tapi ada juga yang enggak. Kan di Lampung itu sangat orang jago vaksinasi.
disuntikin, puas lempar ke air, di bak, jadi canggih vaksin. Tapi ada juga yang vaksin menggunakan oral, pakai lingkungannya, pakai pakan. Ya, ini hubungan ikan. Lingkungan dan patogen di atas oleh UNESCO ya, 74 yang tadi saya lihat, penyakit muncul kalau ada inang, patogen, dan stresor. Dari usapan tersebut, lihat bahwa faktor yang sangat berpengaruh atau dominan terhadap munculnya penyakit adalah stresor. Ini patogen. Dan di mana pada usapan di atas dikuadratkan, dan stresor pada waktu itu berasal dari dua sumber, dari kualitas lingkungan, teknis budidaya. Kualitas air, kualitas tanah, dan iklim. Ini kualitas lingkungan. Kualitas teknis budidaya, pemberian pakan, handling, sampling, pengobatan, fermentasi, pergantian air, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan stresor. Jadi kalau ini ada penyakit muncul, kita gambarkan seperti ini. Nah, patogen ini yang cukup besar, makanya ya dikuadratkan. Gitu. Oke, saya stop share. Kalau ada pertanyaan, izin bertanya, izin soal tasar. Saya akan memberikan instruksi bagaimana bisnis perikanan itu dijalankan. Saya stop dulu. Karena videonya harus dibuka dulu. Saya coba yang seperti yang saya jelaskan barusan. Ada komputer, ada bisnis budidaya ikan hias yang bisa kita lihat bersama-sama sebagai bahan diskusi setelah ini. Bisnis budidaya gapi. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui apa namanya ikan gapi. Ikan gapi kan mudah dibudidayakan, tapi ternyata memberi keuntungan cukup besar. Kalau kita bergeser ke Yogyakarta, saudara. Ini ada data yang omset antara 15 hingga 20 juta rupiah. Nah, saya coba share screen. Kita bergeser ke Yogyakarta. Sudah tampil belum? Sekelompok warga di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Saya berarti share-nya. Suaranya baru, Pak. Oke. Baru suara saja. Oke, siap. Ini bentar. Saya harus operatingnya. Kok masuk sana? Kita bergeser ke Yogyakarta, saudara. Sekelompok warga di Kabupaten. Ini share screen-nya mana? Komputernya agak tinggi. Oh, gitu. Oh, harusnya stop saya dulu. Ujungnya keuntungan mati. Kita bergeser ke Yogyakarta, saudara. Sekelompok warga di Kabupaten Bantul, Yogyakarta mampu menghasilkan keuntungan dari ikan gapi. Perawatannya yang mudah, bisnis ikan gapi Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. pasar internasional, serta memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Sudah sejak tahun 2014, Suranto Surip, warga desa Betarrejo, Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, mencoba membudidayakan ikan gapi yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat. Untuk mengembangkan budidaya ikan gapi, Suranto
dalam kelompok rumah langit. Memanfaatkan besarnya peluang usaha ikan gapi, kini kelompok rumah langit mampu memelihara sebanyak 6.000 hingga 7.000 ikan hias gapi. Bahkan sudah ada 15 jenis ikan yang dibudidayakan oleh mereka, mulai dari blue mosquito, black mosquito, red mosaic, blue mosaic, dan juga ikan gapi lainnya. Perawatan ikan gapi ini juga terbilang mudah. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menjaga kebersihan akuarium atau kolam dan memberi makan ikan gapi 3 kali sehari yang juga diselingi dengan berbagai makanan protein ikan gapi. Biasanya, waktu pembibitan hingga siap jual menghabiskan waktu hingga 3 sampai 4 bulan. Dalam setiap bulannya, kelompok rumah langit mampu meraup omset antara 15 hingga 20 juta rupiah. Bahkan, jika sepi orderan, mereka masih bisa mendapatkan sekitar 6 juta rupiah setiap bulan. Untuk satu jenis ikan gapi, Suranto Surip dan teman-temannya menjualnya dengan harga Rp10.000 hingga jutaan rupiah untuk satu pasang. Kualitas dan juga jenis ikan mempengaruhi nilai jual ikan gapi ini. Ikan gapi ini tidak hanya dipasarkan di Indonesia saja, melainkan sudah menembus pasar internasional seperti China, Thailand, Malaysia, bahkan hingga ke Amerika. Dan tempat media akuarium dan rekomunikasi. Berarti memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar, barang-barang bekas di sekitar kita, bisa ember, bisa spray foam, bisa box, bekas kulkas. Untuk produksi 1 bulan bisa 3.000-an pasang atau khusus perjalanan bisa 5.000-an diproduksi. Di saat pandemi seperti ini, para peternak pun mengaku kebanjiran orderan hingga 3 kali lipat dikarenakan banyaknya warga yang melakukan aktivitas di rumah dan berusaha mencari penghasilan tambahan dengan membudidayakan ikan gapi. Bagus Adi, Kompas TV, Gunung Yogyakarta. Ya, itu salah satu pemuda Suripno dari Gunung Kidul. Dia tidak belajar secara khusus tentang pelihara ikan gapi, tapi dia bisa menangkap, dan berdasarkan pengalaman dia bisa ikan gapi sama pembudidayanya. Ikan gapi kan termasuk ovovivitar ya. Dia bisa menangkap peluang itu, dia menghubungkan berapa pakan yang diberikan, tenaga kerja yang dikeluarkan, sama meraih keuntungan sampai 6 sampai 15 juta per bulan. Dan saya pikir cukup mudah untuk pelihara ikan gapi, asal ada keinginan. Nah, saya coba tayang lagi. Ini kita tutup dulu. Pelihara ikan. Nah, ini ada budidaya ikan koi. Selama pandemi COVID-19, saudara, banyak orang mulai Budidaya. Ya. Selama pandemi COVID-19, saudara, banyak orang mulai menekuni hobi dan menjadikannya sebagai penghasilan tambahan. Ya, seperti warga di Gianyar, Bali yang menekuni budidaya ikan koi dan berhasil memasarkan. Berawal dari mengisi waktu dan menekuni hobi di masa pandemi COVID-19, ternyata bisa dijadikan sebagai lahan bisnis rumahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dewa Rai, warga di Gianyar, Bali, awalnya memilih mengisi waktu di rumah dengan memelihara ikan koi. Kolam yang dipilih bahkan merupakan kolam buatan dengan rangka besi dan terpal. Namun nyatanya, ribuan ikan koi yang dipelihara dapat dijual secara langsung dan daring kepada sesama penghobi ikan hias. Pak, ini ya, COVID-nya, terus orang-orang pada booming ke ikan koi. Ya. Mungkin kerja dari rumah gitu ya, kerja dari rumah. Tidak sulit Pak pemeliharaan ikan, hanya mengandalkan kolam-kolam buatan.
keluhannya seperti apa? Penjualan ikan koi ini pernah mencapai ratusan dalam sehari. Harganya mulai dari Rp3.000 hingga ratusan ribu rupiah per ekor. Sedangkan untuk memenuhi permintaan ikan koi yang dicari pelanggannya, Dewa kini mulai bekerja sama dengan peternak ikan koi lainnya di wilayah Pulau Bali untuk saling membantu mendapatkan penghasilan ekstra di masa pandemi COVID-19. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Ada satu lagi yang saya tampilkan agak modern dikit. Budidaya offshore. Dari usaha yang kecil sekarang budidaya offshore. Offshore aja. Ya, offshore di Pangandaran. Hai Sobi, saat ini tim Indonesia Baik sedang berada di Kabupaten Pangandaran untuk membahas tentang keramba jaring apung offshore. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pangandaran terkenal dengan pantainya. Oleh karena itu, mayoritas penduduk lokal berprofesi sebagai nelayan. Untuk mensejahterakan nelayan, pemerintah menyediakan keramba jaring apung offshore yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 April 2018 di Pangandaran. Berbicara tentang keramba jaring apung offshore, apa sih keramba jaring apung offshore itu? Keramba jaring apung offshore adalah budidaya ikan dengan sentuhan teknologi tinggi, modern, dan berskala besar. Kenapa kita membuat ini? Karena Pak Presiden ingin dengan misi-misi beliau ini kan ingin memajukan perikanan selain sektor penangkapan ikan juga aquaculture atau budidaya. Nah, ini masih untuk ukurannya karena nanti kita di sini ada 8 lubang. 8 lubang itu nanti satu lubang ditanam kurang lebih hasilnya akan mendapatkan 100 ton kira-kira. 8 lubang 800 ton per tahun. Dengan adanya proyek ini, kira-kira apa ya yang menjadi harapan para nelayan untuk kedepannya? Ya, harapan saya sih semoga pemerintah buat nelayan memperhatikan lagi supaya lebih sejahtera, memperhatikan apa keluhan nelayan. Nah, itu tadi pembahasan tentang keramba jaring apung offshore. Saya Rita melaporkan dari Pangandaran. Salam Indonesia Baik. Oke, jadi ada 2 kegiatan bisnis, air tawar dan air laut. Yang kelihatannya orang tidak banyak bergubris di Gapi, tapi ternyata cukup menguntungkan ya di bisnisnya. Nah, tinggal nanti seorang pasca sarjana bisa turun ke lapangan diteliti, wah bisa kenapa untungnya kok bisa tinggi 6-15 hanya Gapi. Dilihatlah namanya SGR-nya, dilihatlah namanya pertumbuhan sehari-hari dan bagaimana dia mengemas tenaga kerjanya, inputnya bagaimana kegiatannya sampai menghasilkan output yang menguntungkan. Kemudian di koi yang juga di banyak peternak merasakan keuntungan sampai ekspor ke beberapa negara Timur Tengah. Kemarin saya ke mana yang di Pak Denny itu, yang di Sukabumi. Dia usul dari mana Pak Denny? Baru ekspor Pak. Baru ekspor ke mana? Ke Mesir. Kenapa? Karena koinnya besar-besar Pak, dan relatif lebih murah dibandingkan dengan yang produksi Jepang, lebih bersaing. Dia tidak menghitung bagaimana pertumbuhan FDI dan lain-lain. Tapi kita bisa melakukan itu. Ada offshore yang Bu Susi tadi ngomong sampai 100 ton. Nah, itu harus dihitung secara jeli untuk menghitung kapan untung dan kapan dipanen. Saya kira itu untuk kuliah tentang bioekonomi secara singkat. Mari kita diskusi. Ini saya baca dari Pak Ijudin. Pak Ijudin Unang, saya lihat chatnya. Apakah bisa terukur FCR apabila dengan sistem tradisional? Tapi pada saat panen banyak komoditas lain atau berita lain yang tidak kita budidayakan.
karena masuk melalui inlet dan dipengaruhi oleh pemberian pakan. Pakan, ada yang bisa bantu jawab? Bisa bantu jawab. Pak Cipto bisa bantu jawaban dari Pak Judin? Iya, Pak. Kalau menurut saya tidak bisa, Pak. Karena pakan yang diberikan bukan semata-mata dikonsumsi oleh ikan atau yang kita pelihara, tapi banyak lagi biota yang lain. Sehingga kalau mau diperhitungkan untuk 1 kilo merupakan 1 kilo daging, 1 kilo pakan untuk 1 kilo daging, ini tidak bisa terpenuhi. Karena yang makan kan banyak, otomatis pasti lebih banyak pakan yang diberikan daripada nanti udang itu sendiri beratnya. Begitu, Pak. Menurut saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Cipto. Tetap semangat. Ini Mbak Din Umah Nurinah, asli dari Lebak Siu. Silakan, Mbak Din. Iya, sama Pak. Kalau menurut saya, menurut opini saya, kalau untuk sistem tradisional, penghitungan FCR-nya tidak seperti sistem intensif. Karena ya di sana kan juga banyak biota yang selain kita budidayakan, menurut saya sih seperti itu, Pak. Kurang bisa dihitung FCR-nya. Oh. Satu lagi ada yang menambahkan? Saya buka. Satu lagi. Oke, kalau tidak ada, saya tunjuk Pak Adang. Adang Swawijaya. Lagi izin sholat. Oh, silakan. Dibantu jawab. Kalau menurut saya, sistem tradisional kita lihat dulu di situ proses pakannya itu yang memang digunakan itu hanya proses dari dari pakan alami saja atau dari ada penggunaan pakan buatan. Karena dalam kegiatan budidaya tradisional, meskipun ada penambahan pakan buatan dengan kondisi ada tebar yang rendah. Dan biasanya kalau tradisional itu pada tebar rendah dan banyak penggunaan pakannya itu berdasarkan dari pakan alami, Pak ya. Tapi kalau misalkan memang ada penambahan pakan buatan, ya tentunya FCR masih tetap itu. Ini seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sensasional dari Pak Ijudin yang penjawabnya juga ada dua, ada yang pro, ada yang kontra. Baik, kita nalarkan begini. FCR, Food Conversion Ratio, itu adalah untuk menghitung jumlah pakan yang diberikan untuk meningkatkan 1 kg pakan. 1 kg daging ikan atau udang yang dipelihara. Jadi kalau misalnya pakannya habis 2 kilo, kemudian ikannya tumbuh 1 kilo, maka FCR-nya 2. Jadi kalau ikannya itu dijual harga 1 kilonya 30.000, terus pakan 1 kilonya 15.000, kalau 2 berarti 2 kali 15.000 30.000, berarti MR sama dengan MC, jadi revenue-nya cost-nya sama dari pakan saja, jadi impas. Nah itu FCR itu dihitung dari produksi total ikan yang dipanen dan tidak melihat sistem produksinya intensif, semi-intensif atau ekstensif. Kalau intensif berarti pure dari pakan. Kalau ekstensif atau tradisional itu banyak juga mengandalkan dari alam. Makanya pemeliharaan yang ekstensif harus lebih kecil dari 1. Karena FCR itu dihitung oleh pakan buatan. Pakan alami sebagai pendukung, mensupport untuk menumbuhkan ikan yang dipelihara. Jadi kalau tradisional, Pak, ini saya pelihara apa? Pelihara lele tradisional atau udang sistem yang di Sidoarjo itu banyak ya. Sidoarjo sistem organik, pada tebarnya mindu dia tebar 5 ekor, namanya bisa 2 ekor per meter, tidak menggunakan kincir, tapi banyak menggunakan alami, tapi juga diberikan pakan buatan. Berapa SCPR-nya? Ya pasti rendah karena dia menggunakan alami. Dihitung nggak Pak? Dihitung. Kemudian kalau pertanyaan Mas Diden ini kan ikan yang dipanen juga memanfaatkan itu, ya harus dihitung. Nanti pertanyaan lagi dihitung. Kemarin yang terjadi di Sulawesi Barat, ada taruna yang
praktek di tambak itu. Jadi pelihara udang sama bandeng, pakannya membengkak sampai 4 FCR-nya. Berapa FCR-nya? Harus dipilah. FCR untuk udang, berarti berapa produksi udangnya? Jadi pakannya misalnya habis 4 ton, udangnya 1 ton, berarti FCR-nya 4. Bandeng dihitung nggak dihitung, tapi bandengnya kan pengaruh itu. Jadi FCR bandeng sekian, FCR udang sekian. Berapa nilai keuntungan dari bioekonominya? Maka hasil penjualan udang berapa, hasil penjualan bandeng berapa, di total ketemu misalnya 5 juta, pakannya habis berapa misalnya 6 juta. Berarti ada minus 1 juta. Dihitung dari pakan, belum pengeluaran input yang lain. Jadi menghitung FCR begitu. Kecuali bagaimana tradisional yang tidak dikasih pakan sama sekali. Jadi pelihara lele Pak, taruh aja di kolam, terus biarin aja makan di situ. Biar gurami, dikasih daun sente, terus aja di situ. Pakan buatan, ya nggak bisa dihitung, pakannya yang dikeluarkan nggak ada. Nggak ada input yang diberikan, pakan buatan tidak ada. Jadi rumus FCR nggak bisa dipakai. Tetapi SGR, specific growth rate, pertumbuhan mutlak, kemudian tadi yang saya kasih tahu tentang bagaimana metabolisme dan seterusnya masih bisa dihitung. Pengembangan ini pertumbuhannya sekian persen, kapan kita bisa lakukan panen misalnya dengan menggunakan pakan alami. Sampai kemarin ada yang menghitung begini. Pelihara udang ditambak dengan pada tebar 4 ekor per meter persegi. Di awal dia genjot dengan pakan alami. Genjot sampai 2 bulan. 2 bulan digenjot dengan pakan alami, diteliti namanya cyclopnya, terus mikrobiota di sana. 2 bulan baru ditambah pakan buatan. Bagaimana menghitung FCR? Panen dibandingkan dengan pakan yang diberikan. Berarti 0,1, 0,2 iya. Jadi salah satu cara menekan FCR adalah kita tumbuhkan pakannya dia. Pakan alami yang tidak beli. Ya, itu menurut saya. Ya. Oke, kita diskusi, nggak apa-apa. Ada lagi yang perlu kita diskusikan? Ada pertanyaan? Pak Laras Jaku? Pak Jabir, saya baru kita komunikasi ini ya, jarang ya Pak Jabir ya. Gimana Pak Jabir, ada pertanyaan Pak Jabir? Nanti di itu ya Pak Jabir ya. Gimana Pak Jabir, sehat? Mic-nya dibuka Pak. Suaranya Pak Jabir. Saya sehat Pak, kendala jaringan di sini Pak. Oh gitu. Ada di pantai rupanya sekarang ya? Iya Pak, di kampung Pak. Oh, gimana sehat Pak Jabir? Sehat Pak. Ya. Manggil penelitian apa rencananya? Iya Pak. Mengambil penelitian apa rencananya? Penelitian apa yang mau dijalankan? Di KJA Pak. Oh, KJA. Apakah KJA ikan kerapu atau kakap? Ikan kue Pak. Ikan kue. Iya Pak. Di Ambon pelihara ikan kue ya? Iya Pak. Oh iya ya, cukup banyak. Ada perusahaannya ya? Ada perusahaannya ya, atau kelompok? Kelompok Pak. Ya oke, nanti buat aja proposalnya kita bahas. Iya Pak. Ada yang perlu disampaikan Pak Jabir? Tidak ada Pak. Cukup ya? Oke. Cukup Pak. Baik, Bu Rini, saya tadi ngeliat itu tuh, ya Bu Rini gimana Bu Rini? Selesai? Gimana Pak? Ada yang perlu disampaikan? Bukan pesan terakhir ya? Ada yang belum jelas sedikit sama saya nih Pak. Yang kaitan faktor penentu pertumbuhan tadi itu Pak sama kematangan gonad. Gimana ya Pak kaitannya? Saya paham. Oh ya gini, ini logika aja, logika. Kalau menggunakan rumus-rumus yang jelimet tadi, tentunya perlu ada contoh dan bisa beberapa kita bisa bertemu. Nanti mau offline dengan saya bisa. Jadi saya kasih contoh aja. Ikan nila jantan sama betina lebih besar mana? Kalau menurut Mbak Rini pernah lihat ikan nila ya? Yang jantan sama yang betina ya Pak ya? Ya? Lebih besar mana?
Jantan ya, Pak? Jantan lebih besar. Pak Trisno lebih besar jantan. Oh, kenapa Pak Trisno? Mic-nya dibuka. Yang jantan Pak, pertumbuhannya lebih cepat. Oh, jantan lebih cepat. Ya. Oke. Kalau yang jantan lebih cepat, maka faktor gen jantannya yang ditumbuhkan. Makanya ada proses jantanisasi yang menggunakan hormon itu. Jadi biasanya orang pembudidaya dia dari biologinya ya jantannya Pak ini nyalanya enggak, kita jantanisasi. Maskulinisasi itu. Nah, matang gonatnya gimana? Biasanya ikan yang matang gonat, yang cepat matang gonat seperti inbreeding tadi saya bilang, nilai yang inbreeding cepat matang gonat, maka dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau biasanya matang gonatnya lama, jadi ini besok baru bisa dipijakan 4 bulan, Pak. Biasanya kan tumbuhnya besar. Keturunannya nanti juga besar. Jadi F2 nila kan banyak ya strainnya. Ada misalnya nila merah, ada strain nila salin, ada arwana, dan ikan nila-nila yang lain. Nilawati apalagi besar lagi nilawati, sampai 60 kilo nilawati. Berarti strainnya unggul. Makanya kalau Bu Rini pelihara pembenihan ikan nila, maka ambil strain ikan. Nah, ini diajarkan di CPIB, cara pembenihan ikan yang baik dan benar. Ambil dari strain yang bagus, ambil induk yang bagus, dan induk itulah anaknya yang dipelihara. Induknya dibiarkan saja. Nah, itu faktor genetik yang berpengaruh, matang gonatnya juga berpengaruh. Ya. Mbak Widya, gimana? Ya, Pak. Nah, itu ada. Ini lagi di Belanda ini. Oh iya, ini belakang saya Vatikan. Pernah ke Amsterdam? Bukan, Basilika Saint Petrus. Oh, Basilika. Yang di Prancis? Yang di Vatikan. Oh, Vatikan. Kalau yang di Prancis Utara saya pernah ke sana. Di mana? Marseille. Saya belum ke Eropa, Pak. Doain ya, Pak. Enggak, saya pikir habis dari sana. Ketemu McDillon ya. Pusat dah. Gimana, ada yang perlu disampaikan, Mbak Widya? Enggak, itu ada pertanyaan dari Din di chat, Pak. Saya belum ada. Oh, gitu. Oh, Din, saya izin bertanya, Pak, untuk pembenihan ikan koi saat pemijahan disesuaikan dengan induk dengan pola dan warna yang sama dan sesuai dengan grade-nya. Yang saya tanyakan, apakah untuk induk ikan koi sudah ada perusahaan yang sudah disertifikasi sesuai CPIB? Ini Pak Widya nih, orang Gambir ini, mesti tahu nih. Silakan Widya. Saya malah baru lagi cari-cari ininya. Karena kan tuh di eselon 2 di Direktorat Produksi. Nah, terus lagi di bagian ikan hias, saya belum tahu datanya. Karena itu kan internal ya. Kalau list yang perusahaan sudah tersertifikasi ya harus nanya pelan-pelan ke yang bersangkutan mengurusi. Saya belum tahu juga, Din. Oke, kemarin ada anak bimbing saya praktek ikan koi di daerah sini, di Bubur. Tak tanya, udah CPIB sudah. Memang saya nggak nanya, salahnya sudah disertifikat CPIB atau belum. Sudah CPIB sudah, Pak. Di praktek di ikan koi, itu 2 tahun yang lalu. Kemudian ada perbatasan di Bubur di Bekasi, ada juga yang koi, saya cukup besar. Terus Jogja juga ada juga koi, Jogja. Nanti bisa praktek di sana, Mbak. Dan di Jogja itu saya, anak bimbing saya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Ada salah satu perusahaan khusus koi di Jogja. Mungkin sekarang sudah dapat sertifikat. Ada betulnya? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita sudah bertemu selama 2 jam. Saya kira kalau terlalu lama nanti jenuh. Ada satu materi sebenarnya, tapi itu tidak masuk di bahasan silabus yang bagian saya tentang biokimia. Tapi kalau mau sepintas, biokimia apa sih?
Tapi ini aja. Ini ada biokimia aquaculture. Ini membahas tentang macam-macam ya, ada bioekonomi, ada biokimia. Ini membahas tentang ekspresi genetik, DNA, terus metabolisme, jalur reaksi kimia kehidupan, enzim bekerja pada pH berapa. Ini banyak berkaitan dengan dasar teori. Ada ini bagaimana proses ini orang animal cell, bagaimana sel berkembang, membangun, bagaimana sel dibangun, bagaimana efisien pakan, kemudian sampai ke apa namanya, nutrisi dan formulasi contoh pakan ikan nila. Jadi sampai bagaimana membangun nutrisi, apa yang kita kendaki, kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang biokimia, kakak putih dan saya kira itu nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi tentang hal tersebut. Untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan, sebentar. Ini ada, ini pesan dari saya. Ini Kak Tara udah berkeluarga ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya share. Sudah tayang? Oke. Ya, ini pesan dari saya. Bahagiakan dia selagi kamu masih bersamanya. Suatu saat nanti kamu akan ditinggalkannya. Siapa itu? Orang tua kita, Pak. Iya. Bapak Ibu, Pak. Ibu. Kalau yang masih ada orang tuanya, ada bapaknya, ada ibunya, masih tinggal bahagia. Selagi kamu bersamanya, suatu saat kamu akan ditinggalkan. Oke. Excellent. Dari saya demikian. Semoga kuliah hari ini bisa membawa manfaat. Dan selamat beristirahat. Saya tidak memberikan tugas, karena kemarin sudah saya berikan tugas. Dan ini bagian dari nanti ujian yang akan datang. Oh, Mbak Rini, mohon maaf lahir batin. Oh, ya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah nanti hari Selasa ya, kalau sesuai kalender. Dan kita tunggu pengumuman pemerintah, tapi nanti saya coba. Oh, ada minta share. Oke. Saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan serta tetap semangat ya. Tetap semangat. Pokoknya sukses semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Jaku.